Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di dalam kajian malam ini. Mari kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sholawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Aminullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu alaih. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, kajian malam ini kita mulai dengan tema bagaimana kita dapat menjejaki, dapat naik makom ke makom yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Dari makom nama suci yang pertama naik ke makom nama suci yang kedua. Tadi sebelum kajian sudah kami berikan ayat-ayat yang sudah kami pilihkan kepada Bapak Ibu dan adik-adik di rumah untuk dibaca, dipahami dengan tenang. Ayat-ayat itu menerangkan bahwa kita sebagai umat Islam harus mengimani, harus meyakini kitab suci Al-Quran yang merupakan kalamullah. Jadi kita harus percaya, bukan hanya sekedar membaca saja, bukan hanya sekedar ditenggorokan saja. Sampaikan ke hati, baca dengan tenang, hayati. Baru kita paham apa yang Allah sampaikan melalui kalamnya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa benar adanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita ini tadinya tiada. Nama suci yang pertama sudah diterangkan. Setelah Allah menghendaki, maka kita diadakan. Maka wujud kita dikatakan wujud yang muhaddas sifatnya, tidak kekal abadi dan bisa hancur lebur. Jadi yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah yang menciptakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah telah menciptakan badan jasmani kita selama masih di alam kesucian atau rahim ibu. Harus beriman, harus percaya. Berarti badan kita ini yang membentuk Allah, yang mempunyai hak mutlak
Allah diciptakan, disempurnakan, diberikan penglihatan berupa mata, pendengaran berupa telinga, kalam berupa pengucapan, diberikan akal, diberikan mempunyai keinginan dan kehendak, kodrat iradat. Jadi manusia diciptakan dengan sempurna. Manusia merupakan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling baik di antara yang lainnya, karena manusia menanggung rahasia Allah Ta'ala. Jadi paham ya, yang sudah dibaca di materi tadi, ayat-ayatnya sudah kami sampaikan. Jadi di sini tinggal kita mengkaji. Berarti apa? Ketika kita sudah yakin kita ada yang menciptakan, kita sudah yakin bahwa tubuh ini milik Allah, ruh merupakan milik Allah, pendengaran, ucapan, penglihatan, akal, kekuatan, daya hidup milik Allah. Hendaknya kita selalu bersyukur. Nah, di sini bersyukur dengan cara kita wajib mencari ilmu untuk kembali dengan jalan menyempurnakan tauhid, mengenal ilmu, kenal diri. Nah, di situ. Jadi beragama Islam jangan berhenti belajar di syariatnya saja, jangan berhenti di fikih nahwu sorobnya saja, ya. Pelajari torekohnya, hakikatnya, sampai ke ma'rifatullahnya, ya. Karena apabila hanya sebatas syariat saja yang kita pelajari, maka kita tidak akan mengenal Allah Ta'ala, ya. Maka wajib hukumnya kita harus mengenal Allah terlebih dahulu, baru kita menjalankan perintah ibadah sholat. Bagaimana kita bisa sholat tanpa mengenal yang kita sembah? Jadi mengenal dulu. Maka dikatakan, barang siapa mengenal diri, maka ia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa mengenal sifat-sifat Allah yang dititipkan di dalam diri kita, maka kita akan mengenal yang mempunyai sifat itu. Jadi seperti itu. Maka kita harus belajar setelah mengimani, setelah mempercayai ayat-ayat yang sudah kami sampaikan, kita harus percaya, kita ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan kita, makom kita ialah hamba. Maka kita wajib belajar bagaimana menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang benar, hamba Allah yang taat dan tunduk kepada aturan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa yang sudah dicontohkan daripada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mengajarkan bahwa hamba Allah harus belajar dengan baik. Maka Allah mengajarkan ada syariat, karena kita punya badan jasmani, untuk menandakan bahwa kita adalah hamba, maka kita harus mengerjakan sholat 5 waktu. Seperti itu.
Tapi jangan berhenti kepada iming-iming surga. Ya. Jangan berhenti kepada iming-iming bahwa di dalam surga itu semua serba material. Maksudnya di dalam surga diiming-imingi Allah ada banyak bidadari. Di dalam surga minum kita dari madu, dari susu. Ya, berhampar permadani. Itu sebatas materi. Jangan berhenti di situ. Ya. Kita diharapkan beribadah mencari ridhonya Allah Ta'ala. Berdiri tegak sholat 5 waktu dengan cinta, dengan rasa mahabbah, bukan karena iming-iming surga. Karena belajar ilmu rasa, ilmu tauhid dengan benar, yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi surganya Allah Ta'ala. Kita mencari yang mempunyai surga itu sendiri. Kita mencari ridhonya yang punya surga itu. Makanya belajar. Al-Quran jangan sekedar dibaca, dihayati, dipahami tafsirnya, baru jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Diterangkan pula tadi di ayat yang sudah kami sampaikan bahwa Allah ini lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah meliputi kita. Berarti apa artinya? Bahwa Allah selalu bersama dengan kita semua. Maka hati-hatilah. Ketika kita beribadah, kita tidak merasa diawasi Allah, maka ibadah kita akan semaunya. Jasmani kita menghadap kiblat, jasmani kita berdiri, rukuk, sujud, tapi pikiran kita kemana-mana. Nah, ini yang harus dijaga. Karena Allah melihat jasmani kita, Allah melihat hati kita, Allah mengawasi rohani kita. Nah, maka rasakanlah bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan setelah menjalankan sholat 5 waktu terus lupa. Nah, itu tidak boleh. Perguruan mengajarkan setelah sholat maka dirikanlah sholatul daim. Setelah menjalankan ibadah zahir, jalankan ibadah batinnya. Karena sholatul daim ini merupakan sholatnya rohani kita. Maka tadi sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu adik-adik, ayatnya Allah memerintahkan setelah sholat ingatlah kepada Allah. Setelah sholat 5 waktu ingatlah kepada Allah. Ketika apa? Ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berjalan. Maksudnya apa? Ingat itulah yang dikatakan sholatul daim. Sholat yang berkekalan selama 24 jam. Bagaimana bisa menjalankan kalau kita tidak merasa diawasi? Pasti kita akan banyak lalainya. Maka belajarlah untuk selalu merasa diawasi. Karena pada nyatanya kita selalu memang diawasi Allah Ta'ala. Jangan semaunya. Di luar jam sholat 5 waktu kita lupa ibadah sama Allah Ta'ala. Kita lupa bersyukur. Lupa kita diberikan ujian, cobaan. Allah ini ingin melihat kualitas keimanan kita. Maka kita diuji. Maka gunakan waktu dengan baik, dengan benar untuk belajar. Karena hidup kita ya di detik ini. Maka
gunakan dengan sebaiknya. Kejar akhirat, utamakan akhirat, utamakan ilmu, ya. Karena dengan ilmu Allah mengangkat derajat satu umat. Dengan ilmu Allah mencintai umat, mencintai hamba-hambanya. Karena dengan ilmu ini nanti yang akan menuntun hamba untuk kembali ingat bahwa ia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu hamba akan ingat akan janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masih di dalam rahim ibu. Allah sudah mengatakan bahwa ia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka persiapkan jalan kita untuk kembali. Maka setiap hari ada orang yang diberangkatkan ke alam kubur. Tidak menutup kemungkinan untuk selanjutnya nama kita yang diumumkan di masjid. Jadi sebelum kita tinggal nama, mari kita belajar ilmu dengan benar, dengan baik, taat dengan Allah, ikuti perintahnya, jauhi larangannya, cintai Rasulullah, karena hanya Rasulullah kekasih Allah Ta'ala. Barang siapa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka ia akan diakui sebagai umat yang sebenar-benarnya. Maka mari kita amalkan. Perguruan sudah mengajarkan semuanya, ilmu sudah diberikan. Ucapkanlah kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Tidak hanya sekedar diucapkan. Setelah mengucapkan, dekati dan kenali yang mempunyai nama, yang laisa. Kalau sudah mengucapkan kalimat thayyibah, berarti kita harus belajar mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Hidup jangan buat bermain-main. Umur 40 tahun sudah warning. Umur kita berapa sekarang? Kalau 40 belum matang keimanan kita, apalagi 40 ke atas, tidak bersegera kita memperbaiki amal ibadah, tidak memperbaiki akhlak kita, tidak memperbaiki tujuan hidup kita untuk hanya ibadah, hati-hati. Hidup bukan untuk main-main saja. Seperti itu. Maka jalani apa yang sudah perguruan ajarkan. Kendalikan nafsu 4, nafsu alwamah kendalikan. Jangan sampai dia menyuruh kita untuk mempunyai sifat yang serakah kepada harta benda hanya gara-gara takut lapar, takut miskin. Karena Allah sudah menjamin rezeki kita. Dikendalikan nafsu alwamah, cari rezeki yang halal-halal saja. Karena sifat alwamah ini yang buruk, sifatnya ambisi mencari harta benda tanpa memperdulikan halal haramnya, semua disamaratakan. Yang penting tujuannya tercapai. Tujuan apa itu? Tujuan serakah, menumpuk harta benda yang nyata-nyata nanti tidak dibawa ke alam kubur kita. Percuma kita mengejar dunia, nanti kita yang ditinggalkannya. Maka coba dipikir dengan baik. Kita diberi akal pikiran, kita diciptakan menjadi manusia yang paling sempurna. Jangan sampai martabat makom kita jatuh di makom di bawah binatang.
Kenapa? Ya karena kita diperbudak oleh nafsu kita sendiri. Jadilah seorang pemimpin yang bisa memimpin nafsu kalian, agar nafsu kalian bisa tenang dan nantinya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Jadi seperti itu. Dikendalikan nafsu amah ini, ya. Ruh kita, badan rohani kita ini tidak memerlukan kemewahan, tidak perlu memerlukan kenyamanan hidup, tidak perlu baju yang mewah, kendaraan yang mewah, rumah yang mewah. Maka Rasulullah mengajarkan hidup yang sederhana. Kenapa? Kalau kita bisa hidup sederhana, pikiran kita tidak terfokus kepada dunia. Pikiran kita bisa terfokus kepada ibadah, karena itu tujuan kita dihidupkan di dunia ini. Kalau tidak dikendalikan, yang rugi siapa? Yang rugi ya kita sendiri akhirnya, ya. Menuruti alwamah, menuruti kenyamanan hidup, maunya yang mewah, akhirnya dibela-belain. Nah, ini kredit, ya, sekian tahun, padahal itu tidak terlalu penting. Akhirnya apa? Sibuk kita untuk melunasi kredit itu tadi, padahal pada pokoknya tidak terlalu penting. Itu untuk pelajaran saja buat kita semua, ya. Maka dahulukan yang penting itu, ya. Asal kita bisa makan sederhana, ya, bisa berteduh dengan rumah seadanya, ya. Dapat memakai baju pun cukup yang sederhana, tidak perlu yang bagus, tidak perlu yang mewah. Karena yang dilihat Allah bukan baju kita, bukan rumah kita, ya. Yang dilihat hati kita di sini. Maka dikatakan, ya, qalbun mukmin baitullah. Maka hiasi hati kita, kalbu kita ini. Nah, ini yang perlu dihiasi, ini yang perlu diperbaiki agar memancar nur daripada kalbu kita. Paham ya? Itu maka rahasianya Allah menurunkan Rasulullah untuk menjadi suri tauladan umat di akhir zaman. Hidup sederhana, apa adanya, jangan dipaksa. Kalau tidak mampu, jangan dipaksakan, nanti yang repot kita sendiri. Kan seperti itu. Hidup apa yang ada aja, okay? Sederhana, jangan menyengsarakan jasmani kita yang tadinya bisa fokus untuk ibadah, karena kita memaksakan kehendak yang sebenarnya tidak terlalu penting, tidak terlalu emergensi, bisa ditunda, kita paksakan, maka mau tidak mau kita harus berpikir bagaimana caranya melunasinya. Itu untuk pelajaran bagi kita, bagi anak cucu kita. Ajari mereka hidup sederhana. Rasulullah dicontoh, hidupnya. Hidup itu apa adanya saja. Yang penting dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah, dan dicintai oleh Allah. Habis sudah. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Okay? Itu makanya mari kita belajar. Kendalikan nafsu kita. Okay? Tadi itu yang alwamah. Okay? Sekarang yang amarah dikendalikan juga. Okay? Jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung. Jangan mudah menyimpan dendam. Jangan mudah menilai orang. Jangan suka berdebat. Jangan suka memaksakan kehendak. Jangan cepat memvonis orang. Baik diam, sibukkan diri dengan zikrullah. Sibukkan diri dengan ibadah. Sibuklah diri mengkoreksi kekurangan diri kita sendiri.
Kalau dikatakan orang tidak baik, ya kita harus sabar. Tanamkan rasa malu ke dalam diri kita. Ini telinga ini Allah yang menciptakan. Ya, kalau dia mendengar yang tidak baik, keluarkan. Maka diciptakan berpasangan. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau masuk ke dalam hati yang tidak baik, maka akan terbakar yang namanya api amarah. Kalau dituruti akhirnya dikatakan kesetanan, karena menuruti nafsu setan. Berarti tidak menjadi fitrahnya sebagai manusia, ya. Wujudnya saja manusia, tapi pada hakikatnya dia ditunggangi oleh nafsunya. Paham ya? Harus malu. Jasmani ini Allah yang menciptakan. Berarti kan kita harus amanah. Diciptakan untuk apa? Untuk ibadah, untuk berbuat baik, untuk beramal ibadah yang baik, untuk belajar fardu ain ilmu Allah Ta'ala. Nah, saling membantu. Kalau kita gunakan untuk yang dilarang Allah, ya, mulut, ya, untuk mengucap yang baik. Kalau kita gunakan untuk melampiaskan amarah, ya, akhirnya perkataan dari mulut ini tidak baik karena ditunggangi oleh nafsu amarah. Berarti kita sudah khianat dengan amanahnya Allah. Nah, seperti itu. Berarti kita melanggar amanah ya. Berarti kita sudah tidak menjalankan dan mencontoh sifat Rasulullah, ya, sidik, amanah, tablik, fatonah. Ini kalau cinta Rasulullah, 4 sifat harus kita pakai. 4 sifat Rasulullah harus kita contoh, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau cinta, kalau mengaku sebagai umat Rasulullah, ingat 4 sifat harus kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah amanah belum? Nah, yang bisa menjawab Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Karena kami di sini hanya membimbing. Jadi seperti itu, tanamkan sifat malu. Kita ini tidak ikut bikin, kita ini dibikinkan, badan jasmani ini. Jangan semaunya pakai badan jasmani lah, seperti itu. Tuh, ini tadi bimbingan yang sederhana untuk membimbing nafsu kita. Lanjut Supiyah, nafsu Supiyah. Ini dia selalu membisikkan rasa takut, rasa was-was, rasa gentar, rasa khawatir di dalam hati kita, agar menggoyahkan keimanan kita untuk tidak percaya kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sudah berjanji, akan menolong kita, akan melindungi kita. Tapi kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Kewajiban kita apa? Ibadah. Nah, kalau ibadah kita sendiri tidak beres, ibadah kita semau kita, harusnya kita malu mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka koreksi dulu, koreksi amal ibadah kita. Bagaimana sholat 5 waktu kita, bagaimana sholatul daim kita, bagaimana zikrullah kita, bagaimana amal kebaikan kita. Apakah kita sudah mengutamakan pri kemanusiaan di dalam kehidupan kita? Itu diperiksa dulu. Karena Allah ini tidak mungkin mengingkari janji, karena Allah pencipta kita. Manusia aja yang sering mengingkari janji sebetulnya. Sudah diciptakan, diberi rezeki,
nyaman, lupa ya. Lupa bersyukur, lupa ibadah, lupa duduk di makom kehambaan. Akhirnya timbul rasa sifat sombong. Kalau sudah kaya melihat orang miskin, mereka merendahkan. Sudah naik mobil mewah, melihat orang miskin, dianggap orang yang tidak berguna. Macam-macam. Luar biasa. Manusia melebihi batas. Jangan seperti itu, ya. Jangan takut bahwa Allah tidak akan menepati janji itu, pesan saya. Tapi ingat, kewajiban harus dijalankan dengan baik dan benar. Ya. Harus sholat yang benar, harus menjalankan ilmu yang sabar. Ilmu sabar, di mana tempatnya harus mengenali diri. Kalau kita benar paham diri kita diciptakan Allah, kita tidak punya hak di diri kita, maka haruslah bersabar. Karena semua yang datang kepada kita ini untuk menguji kita. Ya. Itu ya, jangan khawatir. Ya. Bergantunglah kepada Allah sepenuh hati kalian. Karena Allah tempat bergantung yang dapat dipercaya. Kalau makhluk nih kebanyakan tidak bisa dipercaya. Karena mereka banyak mengingkari janjinya sendiri. Seperti itu. Bergantunglah kepada Allah melalui junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah diajarkan oleh Rasulullah, maka cintai Rasulullah, ya. Bersolawat, ya. Sampaikan selawat salam kepada beliau, karena beliau yang mengajarkan kita bagaimana bisa duduk di makom kehambaan yang sebenarnya. Jangan timbulkan cerita diri kita, ya. Nanti yang ada sombong, ya. Timbulkan ceritanya Rasulullah, ya, yang hanya mencintai Allah. Kita ini tidak ada cerita apa-apa. Tanpa Rasulullah kita tidak ada. Tanpa nur Nabi kita tidak ada apa-apanya. Seperti itu Supiah, dikendalikan, dididik agar dia tidak mempunyai rasa takut, tidak mempunyai rasa was-was, dan tidak mempunyai rasa khawatir. Dan yang terakhir, nafsu mutmainah. Didiklah nafsu ini agar tidak mempunyai sifat sombong, agar tidak mempunyai sifat takabur, agar tidak mempunyai sifat yang mendidik kita menjadi yang paling alim, yang paling pintar, yang paling hebat. Karena semua itu merupakan selendang daripada Allah Ta'ala. Yang wajib sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Kalau kita, apa yang kita sombongkan? Semua pinjaman, jasmani, rohani, 7 sifat. Bumi ini pun Allah pinjamkan untuk kita. Jadi apalagi yang mau kita sombongkan? Kita ini habis sudah. Kalau kita mengenal ilmu kenal diri, kita tidak ada cerita. La haula wa la quwata illa billah. Jadi paham ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi naikkan makom kalian. Jangan hanya berkutat di makom yang pertama, nama suci yang pertama. Selalu rasakan bahwa Allah ini selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Makanya ketika sendiri jangan sampai terucap, saya ini sendirian. Bukan begitu. Di saat engkau sendirian, di situ engkau selalu bersama Allah. Di saat sendirian, di situ engkau selalu bersama Rasulullah. Dimanapun kita selalu kita diliputi Allah. Dimanapun kita berada, kita selalu bersama dengan Allah dan Rasulullah. Maka dimanapun kita berada, sendiri walaupun bersama orang banyak, ingat ibadah. Ingat terus bersyukur. Jauhi sifat-sifat yang tidak baik.
jauhi segala sesuatu yang tidak perlu. Utamakan ibadah terus dilatih hati ini, perbanyak zikrullah, perbanyak tapakur kalau mau tidur, besok ini bangun lagi ndak kira-kira. Nah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, astagfirullah, berbuat yang baik, jadilah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Berikan yang terbaik ketika kita masih dihidupkan. Paham ya? Jadi perguruan ini mengajarkan intisarinya Al-Quran, mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi murid harus menjaga amanah itu, murid wajib menjaga nama baik perguruan. Jangan sampai kita sudah menjadi murid tapi tabiat kita, sopan santun, akhlak budi pekerti kita jauh daripada apa yang diajarkan oleh perguruan. Tanamkan rasa malu pada diri sendiri. Jadilah murid yang bisa mengemban amanah perguruan. Karena untuk siapa? Untuk diri kita masing-masing. Perguruan mengajarkan ilmu keselamatan dunia akhirat. Makanya dikenakan ilmu kenal diri agar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kenal, diajarkan ilmu untuk beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, memakai rasa. Kan seperti itu. Nah, maka belajarlah dengan tekun. Jangan santai-santai saja. Masya Allah. Hidup ini hanya sekali, waktu tidak kembali. Yang sudah kita lalui ini banyak kupurnya kah, banyak ingatnya sebelum masuk perguruan. Nah itu tafakuri. Setelah masuk perguruan berarti mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Kita merupakan hamba pilihan, maka pergunakan dengan baik. Jangan dibuang kesempatan. Bapak ibu adik-adik ini diberikan kesempatan untuk menjadi murid perguruan. Ibaratnya bapak ibu dan adik-adik ini diberikan mutiara, berlian yang sungguh sangat mahal harganya apabila mengerti dan memahami. Tapi kalau berlian ini, mutiara ini dipegang seperti anak kecil ya, sebentar aja, senang kilauannya saja. Kalau bosan dibuang. Itu ibaratnya orang yang tidak mengerti ilmu ini. Ilmu ma'rifatullah itu sederhana sebetulnya. Yang menyulitkan itu sebetulnya yang belajar yang tidak mau membuka hatinya. Yang belajar tidak mau belajar mempraktekkan ilmunya sendiri. Yang belajar yang tidak mau mempercayai apa yang sudah diajarkan oleh perguruannya sendiri. Repot itu. Maka kami harapkan para murid ya harusnya bersyukur bertemu dengan perguruan ini. Karena perguruan ini lillahi ta'ala, tidak mencari murid, tidak mencari imbalan. Murni ikhlas lillahi ta'ala. Hanya menyampaikan amanah dari Allah melalui Rasulullah. Itu saja perguruan. Tidak minta apa-apa. Perguruan hanya menginginkan muridnya selamat di dunia dan di akhirat. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan nantinya bisa dicintai Allah dan Rasulullah. Itu tujuan perguruan. Maka cintai perguruan kita ini. Mungkin sekian untuk sementara kajian kami cukupi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah ucap dari kami minta halal, minta ridhonya dunia akhirat.
Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga Allah memberikan kefahaman ilmu kepada kita semua. Husnul khotimah semoga Allah berikan kepada kita semua. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.